Selamat datang di Sidix Tutorial. Pastikan browser sudah terbuka dan kita masuk ke website Sidix di sidix.com/login. Kemudian pilih guru atau kepala sekolah, masukkan username dan password yang sudah dimiliki atau sudah diberikan oleh admin. Kemudian kita akan melanjutkan proses membuat LMS, yaitu untuk membuat latihan soal untuk kelanjutan dari part sebelumnya. Langsung kita ke menu pembelajaran, kemudian pilih mata pelajaran. Atau untuk mempermudah, kita juga bisa ketikkan langsung di atas, maka di sini langsung tampil submenu mata pelajaran. Maka di sini langsung tampil submenu mata pelajaran. Kemudian kita pilih kelas yang sebelumnya sudah dibuat, kemudian kita pilih kelas dan mata pelajaran yang sebelumnya sudah kita buatkan modulnya. Setelah tampil di halaman modul, kita aksi untuk membuka submodul. Di part sebelumnya kita sudah membuat isi materi, upload media belajar, membuat tugas, dan saat ini kita akan mempelajari cara untuk membuat latihan soal. Kita klik latihan soal. Di sini terlihat belum ada latihan soal yang pernah dibuat, maka kita perlu membuat latihan soal dengan klik tombol yang ada di paling kanan, tambah latihan soal. Kita buat soal baru. Pada halaman ini kita harus menentukan dulu latihan soalnya. Di sini bisa dituliskan judulnya, misalkan tanggal mulainya adalah tanggal kapan siswa bisa mengakses latihan soal ini. Misalkan kita buat di tanggal 8 dan berakhir atau deadline kapan siswa terakhir bisa mengakses. Misalkan kita buat tanggal 16 bulan 11. Berikutnya untuk menentukan tipe soal, di sini ada dua, nilai otomatis tanpa IC atau nilai tidak otomatis dengan IC. Kenapa untuk nilai otomatis ini tanpa IC? Karena jenis soal IC hanya bisa dinilai atau dikoreksi secara manual oleh guru yang berkaitan. Untuk tipe soal lainnya bisa dinilai secara otomatis oleh sistem. Maka jika ingin membuat soal yang ada pilihan soal atau jenis soal IC, nilainya tidak bisa otomatis. Untuk mempelajari semua tipe soal, di sini akan saya pilih nilai tidak otomatis dengan IC, agar nanti jenis soalnya bisa lengkap. Kemudian KKM kita tentukan. Berikutnya tipe latihan soal. Di sini ada dua, latihan soal biasa dan kuis. Bedanya hanya di satu hal saja, yaitu jika kita pilih kuis, maka di sini ada durasi pengerjaannya. Jika kita kembalikan ke latihan soal biasa, maka tidak ada durasi pengerjaan. Bedanya hanya di situ. Sebagai contoh, kita pilih kuis. Durasi dalam menit kita isikan misalkan 60 menit. Ada pilihan acak soal. Di sini bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Apakah ingin diacak atau tidak. Saya pilih yang acak. Kemudian, berikutnya adalah aktifkan sistem keamanan. Jika sistem keamanan ini dipilih iya, maka akan ada dua pilihan berikutnya. Yang pertama untuk auto full screen. Jika auto full screen ini nanti diaktifkan juga, maka pada saat siswa mengerjakan latihan soal, halaman device, baik dari laptop, PC, maupun handphone milik siswa akan otomatis full screen, hanya menampilkan halaman Sidix Exam atau Sidix CBT saja. Kemudian pilihan kedua, auto submit. Jika dipilih iya, maka di device yang dibuka oleh siswa, baik melalui laptop, PC maupun handphone, ketika dengan sengaja maupun tidak sengaja membuka aplikasi lain atau membuka notifikasi, mengganti tab browsernya, maka halaman Sidix Exam atau Sidix CBT akan langsung auto submit menganggap siswa sudah selesai mengerjakan latihan soal. Dengan seperti itu, siswa sudah tidak bisa melanjutkan pengerjaannya, tidak bisa melanjutkan latihan soalnya, dan auto tertutup. Sehingga bisa mengurangi kesempatan untuk siswa melakukan kecurangan. Kemudian yang terakhir kita berikan instruksi. Di sini adalah instruksi bebas sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing user. Misalkan ada peringatan. Jika pengaturan soal ini sudah sesuai, kita langsung saja klik tambahkan. Ketika sudah berhasil ditambahkan, seperti ini, latihan soal baru berhasil dibuat, maka di sini akan muncul total bobot dan jumlah soal. Total bobot di sini 0 dan berwarna merah. Jangan khawatir, ini bukan error. Sekali lagi, jangan khawatir, ini bukan error. Di sini hanya menampilkan total bobot 0, jumlah soal 0, itu karena belum dibuat butir soalnya. Maka untuk mengisi dua kolom ini, kita buat butir soalnya terlebih dahulu. Scroll ke bawah, kemudian tambahkan soal baru. Setelah diklik tambah soal baru, di sini akan ada 5 pilihan tipe soal. Kenapa 5? Karena tadi di atas kita sudah memilih tipe soal
campuran dengan IC. Maka di sini ada pilihan tipe soal sebanyak 5 jenis. Apa saja? Ada pilihan ganda kompleks, IC, true false atau salah benar, dan matching atau mencocokkan. Untuk yang pertama kita buat soal dulu dengan pilihan ganda. Misalkan untuk pertanyaan hasil dari 37 ditambah 25 adalah seperti ini ya. Kisi-kisi diisi petunjuknya. Misalkan saya isikan penjumlahan gitu saja ya. Kisi-kisi ini bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Ini fungsinya jika nanti siswa mengerjakan dan butuh petunjuk, maka kisi-kisi ini akan tampil. Kemudian pembahasan. Pembahasan ini harus diisi agar apa? Agar siswa ketika sudah selesai mengerjakan dan sudah selesai jatuh tempo atau masa berakhirnya latihan soal tadi, maka siswa bisa mengakses pembahasan ini untuk mengetahui jika jawaban siswa tersebut salah, maka yang benar seperti apa, atau jika sudah benar, apakah konsep pemahamannya sudah sama dengan yang diberikan guru. Misalkan di sini saya berikan pembahasan 37 ditambah 25 sama dengan 62. Kemudian untuk jawaban, di sini sudah disediakan pilihan dan kolomnya masing-masing dari A, B, C, D, dan E. Misalkan jawaban 62A saat berikan di jawaban A, 62. Ketikkan saja jawabannya, kemudian di opsi B, C diisikan juga, D. Nah, seperti ini. Jika opsi pilihan diinginkan hanya berhenti di D atau 4 opsi saja, A, B, C, D, E, maka untuk kolom E tidak perlu diisi atau diabaikan saja. Begitu juga misalkan hanya diinginkan 3 pilihan A, B, C, maka kolom D cukup dikosongkan saja. Maka di siswa nanti akan otomatis muncul hanya A, B, dan C. Di sini sebagai contoh saya isikan semua sampai dengan E. Kemudian tentukan jawaban benar atau kunci jawabannya. Di sini sudah sesuai, yaitu di jawaban A. Tentukan bobot butir soal. Di sini karena saya ingin membuat 5 soal, maka satu soalnya saya berikan 20 poin. Kemudian simpan butir soal. Butir soal sudah berhasil disimpan. Di sini total bobotnya sudah menjadi 20. Jumlah soalnya 1 karena tadi kita sudah membuat satu soal dengan bobot 20 poin. Berikutnya kita scroll lagi ke bawah, kemudian tambahkan soal baru. Tadi sudah kita gunakan tipe soal pilihan ganda, sekarang pilihan ganda kompleks. Pertanyaannya, misalkan saya buat bilangan berikut yang merupakan bilangan genap adalah, kisi-kisinya bisa diisi saja. Kemudian pembahasannya, jawabannya adalah, di sini saya buat 20, 21, 22, 23, dan 24. Maka jawaban benarnya di sini ada A, C, dan E. Kita centang 3, kenapa? Karena ini adalah pilihan ganda kompleks, jadi jawabannya lebih dari 1. Bobot soalnya kita samakan 20, kemudian simpan butir soal. Sudah update, di sini total bobot ada 40 poin dengan jumlah soal 2 butir soal. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan tambahkan soal baru. Jenis soal berikutnya adalah jenis soal IC. Misalkan contoh pertanyaannya adalah, kemudian kisi-kisinya adalah misalkan menggunakan pengurangan. Jawaban benarnya adalah kunci jawabannya, saya ulangi. Jawaban benarnya adalah 27 kelereng. Kemudian pembahasannya kita berikan detail perhitungannya, misalkan 45 dikurangi 18 sama dengan 27. Bobot butir soalnya kita samakan 20 poin, kemudian tambah atau simpan butir soal. Total bobot sudah menjadi 60 dengan jumlah soal 3. Kita scroll lagi ke bawah untuk menambahkan soal yang keempat. Tipe soal berikutnya adalah true false. Misalkan contoh pertanyaannya adalah hasil dari 8 kali 6 sama dengan 42. Kisi-kisinya adalah perkalian. Jawaban benarnya atau kunci jawabannya adalah salah. Kemudian jenisnya yang akan tampil di siswa, kita gunakan bahasa Indonesia, salah atau benar. Kemudian bobot butir soalnya kita samakan lagi 20. Kemudian simpan butir soal. Total bobot sudah menjadi 80, jumlah soal 4 butir. Kita scroll lagi dan kita tambahkan soal kelima dengan jenis soal adalah matching. Pertanyaan atau instruksinya adalah pasangkan operasi dengan hasil yang benar. Gitu ya, misalkan di sini ada 15 kali 4. Maka jawabannya 60. Kita tambahkan premis yang kedua dengan cara klik tombol hijau tambah di bawah ini. Kemudian kita buat misalkan, maka jawabannya di sini 20. Tambahkan premis berikutnya, misalkan di sini saya buat, maka menjadi 49. Di sini bisa menambahkan banyak premis sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, saya menggunakan 3 premis saja, seperti ini. Kemudian jangan lupa diberikan bobot soalnya,
sama 20 dan simpan butir soal. Total bobot di sini sudah menjadi 100, jumlah soal 5. Karena total bobot sudah 100, maka sudah tidak ada warna merah lagi. Artinya kita sudah sesuai membuat soal dengan standar nilai atau penilaian 100. Dan jawabannya benar semua, nilainya adalah 100. Jadi 100 ini tidak bisa dirubah dan ini default, maksimal 100. Seperti itu, jika sudah, maka kita simpan latihan soal. Latihan soal sudah selesai dibuat. Di sini kita bisa melihat di kolom aksi untuk melihat soalnya. Kita klik dulu. Di aksi ini kita bisa mereview ulang hasil soal-soal yang sudah kita buat tadi. Sudah lengkap dari pertanyaan, kisi-kisi, pembahasan, pilihan jawaban, kunci jawaban, dan bobotnya. Sampai dengan soal yang kelima yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita kembali ke latihan soal dulu. Kita klik yang latihan soal. Aksi berikutnya adalah di sini ada menu untuk lihat PDF. Jika kita klik, maka di sini sudah langsung tergenerate file PDF yang berisi latihan soal tadi. Nah, seperti ini. Maka ini bisa dimanfaatkan oleh guru jika nanti siswa mengerjakan latihan soal ini tidak menggunakan aplikasi atau dikerjakan secara offline. Cukup pilih PDF-nya, kemudian bisa dicetak, cukup klik aksi lihat PDF tadi, kemudian bisa di-download atau langsung dicetak. Dengan ini, maka siswa bisa mengerjakan secara offline dan guru tidak perlu membuat lagi manual di Word atau di Office. Kemudian jika ingin ada yang dirubah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi, kita bisa pilih aksi ubah soal. Jika sudah dirasa benar, kita kembali ke bagian modul. Di sini sudah kita buat modul berjudul Matematika Dasar. Kita klik untuk membuka submodulnya. Sudah kita lakukan aksi membuat materi, sudah kita lakukan aksi untuk membuat media belajar, tugas juga sudah dibuat, latihan soal sudah dibuat. Maka dari itu satu kesatuan modul atau materi sudah selesai dikerjakan. Apabila ada kelas lain yang harusnya memiliki modul yang sama, maka guru tidak perlu membuat ulang dari awal di kelas lain. Karena ini hanya kita buat di kelas 6 Saturnus saja. Maka agar kelas lain bisa memiliki modul yang sama, kita hanya perlu klik aksi untuk duplikat modul atau materi di bagian aksinya modul yang warna abu-abu. Kemudian kita klik, kita duplikat di kelas yang sama atau kita pilih duplikat ke kelas yang lain. Jika kita pilih duplikat ke kelas yang lain, maka di sini ada pilihan kelas tujuannya, tinggal dipilih saja dan langsung diduplikat. Maka kelas yang baru akan memiliki modul yang sama dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan ini kita sudah selesai membuat satu modul di fitur Learning Management System yang sudah disiapkan oleh Siddix. Di tutorial berikutnya kita akan membahas tips dan trik cepat membuat latihan soal. Sampai jumpa di Siddix tutorial selanjutnya.